Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku ke Shalom Jemaat Tuhan, kita bertemu kembali dalam kebaktian ibadah online Presbytery pada hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, kita sekali lagi dapat berkumpul mendengar firman Tuhan pada hari ini. Baiklah jemaat Tuhan, sebelum kita mulaikan ibadah kita pada hari ini, saya ingin mengongsikan sedikit firman Tuhan bagi kita pada hari ini sebagai sumber kekuatan kita. Mari kita sama-sama buka di dalam Filipi 4:13 yang menyatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Kita percaya Dia Yesus yang telah memimpin kita sepanjang minggu ini, dan kita tahu Dia satu-satunya Allah yang akan menolong kita menyelesaikan segala perkara di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulaikan ibadah kita dan kita teruskan dengan pujian penyembahan, mari saya membawa kita di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama dan nanti saya akan aminkan doa kita. Tuhan Allah Bapa kami di syurga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami pada hari ini. Dan kami tahu kami ada hari ini semuanya karena berkat kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan semua jemaat kami Tuhan, di mana juga mereka berada pada saat ini. Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan terus memimpin, menyertai mereka. Lewat kebaktian kami pada hari ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan yang akan terus menguatkan kami. Lewat pujian penyembahan yang akan kami bawa Tuhan, itu akan terus menjadi nyanyian pujian kami Tuhan, yang akan terus memberi kami sukacita. Karena kami tahu di saat kami bersukacita Tuhan, Engkau Allah yang akan terus memberi kekuatan bagi kami Tuhan, dan sakit disembuhkan Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan yang mengajar kami Tuhan, di mana sukacita Tuhan adalah obat bagi segala sakit
yang ada di muka bumi ini Bapa. Tuhan, kami berdoa Engkau Yesus yang akan terus sertai dari awal hingga akhirnya kebaktian kami pada hari ini. Nama-Mu Tuhan terus ditinggikan, dan kami serahkan semua tim yang melayani pada hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau Yesus yang akan terus menyertai mereka, memberkati mereka Tuhan, supaya setiap yang kami lakukan pada hari ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap mata yang memandang. Segala puja syukur, hormat kami naikkan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan minta semua ini. Amin. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian bersukacita untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Amin. Kau Tuhan Allah kami yang baik. Kita naikkan pujian ini, katakan ya Yesus Allah kita yang baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Yesus Allah kami yang baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Selalu baru rahmat-Mu, hari berganti hari, tetap ku ingat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oh, Kau Yesus kami yang baik. Haleluya. Terus naikkan pujian kita, penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, Amin. lambang pemerintahan atas di bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Menikmati Tuhan firman-Mu ini Bapa. Engkau satu-satunya Allah kami Tuhan, dan Kau telah lahir bagi kami. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan.
Dia Yesus Raja Damai. Sambutlah dia Yesus Tuhan. Benar dia Juru Selamat dunia. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan, BM Praise Valley. Apa kabar pada pagi hari ini? Apakah Anda sehat di sana? Doa saya bagi kita semua agar kita semua berada dalam perlindungan Tuhan, berada di dalam keadaan yang sehat-sehat belaka. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan saya kongsikan pada pagi ini, mari kita bersama berdoa dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa di surga Tuhan, kami datang di hadapan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Engkau urapi lidah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi jemaat-jemaat yang menyaksikan siaran ini pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, Kau pakai lidah hamba-Mu untuk menjadi saluran bagi isi hati Tuhan untuk kami semua. Kau berkati firman Tuhan ini agar menjadi kekuatan, menjadi makanan rohani kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tidak lama lagi Christmas akan menjelang dan kita sedang berada di penghujung tahun 2021. Persoalannya adalah apakah kita sudah mencapai goal ataupun target kita pada tahun ini? Apakah kita sudah menyelesaikan perkara-perkara yang sudah kita rencanakan pada awal tahun tempo hari? Itu adalah soalan-soalan yang muncul di akhir tahun ya. Jadi saya mau saudara-saudari semua yang akan menjawabkannya, dan saudara-saudarilah yang tahu pencapaian-pencapaian yang saudara telah lakukan. Dan saya percaya kita semua sudah berikan yang terbaik pada tahun ini. Mungkin ada beberapa perkara yang kita tidak sempat lakukan. Nah, kita serahkan dalam tangan Tuhan semuanya agar di hari-hari yang akan datang kita dapat melakukannya sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan masa Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan yang saya akan bawakan untuk menjadi makanan rohani kita pada minggu ini adalah pemulihan Tuhan. Mari kita membaca di dalam Hagai pasal 2 ayat yang ke-10. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, kita adalah gereja. Kita adalah bait Tuhan. Kita adalah rumah Tuhan, tempat Tuhan tinggal, tempat Roh Kudus Tuhan diam. Nah, akan tiba saatnya terjadi pemulihan demi pemulihan di dalam hidup kita, karena Tuhan menghendaki agar hidup kita sebagai anak-anaknya mengalami pemulihan demi pemulihan. Nah, saudara, mungkin pada awal tahun ataupun sepanjang tahun ini, saudara menghadapi masalah yang sangat berat. Mungkin masalah yang bagi manusia tidak ada jalan keluar. Mungkin saudara mengalami satu keadaan di mana keadaan yang sangat sukar, yang tidak dijangkakan di dalam hidup saudara.
Ingat, firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan akan memulihkan rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Maksudnya ialah hidup kita sebagai gereja Tuhan akan dipulihkan meskipun kita melangkah sepanjang tahun ini dengan penuh beban yang berat, penuh dengan berbagai masalah. Tapi ingat, Anda ada pada hari ini karena Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada Anda. Bukan dengan kuat dan gagah kita sebagai manusia, tetapi karena Tuhanlah yang menyertai kita semua. Pemulihan yang Tuhan kerjakan seperti dalam kitab Hagai ini, bahwa rumah Tuhan yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang sebelumnya, melebihi kemegahan yang sebelumnya. Artinya jika Tuhan memulihkan kita, maka keadaan kita akan lebih baik dari keadaan yang sebelumnya. Nah, saudara, pasti ada jalan keluar, pasti ada penyelesaian bagi setiap masalah yang kita hadapi. Jangan kita putus asa, jangan kita mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalah kita. Karena Tuhan menghendaki kita untuk tetap bertahan, untuk tetap kuat, untuk tetap menantikan masa dan waktu Tuhan. Karena Tuhan rindu kita dipulihkan dari hari ke hari. Dalam Yoel pasal 2 ayat 18 sampai ayat 27, Tuhan memulihkan keadaan Israel. Diturunkannya hujan awal dan hujan akhir. Tempat penggirikan dipenuhi gandum, tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Dipulihkannya tahun-tahun yang dimakan habis oleh belalang. Bangsa Israel diberkati sehingga mereka makan kenyang sambil memuji-muji Allah. Namun sebelum pemulihan itu terjadi, bangsa Israel harus bertobat. Ini poin yang pertama, yaitu bertobat, menyesali keadaannya dan berbalik kepada Tuhan. Nah, saudara, mungkin dalam hidup kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Mungkin di dalam sepanjang tahun ini kita rasa berat sekali untuk melangkah karena kita diikat oleh sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, kuncinya adalah dalam kitab Yoel ini berkata, Israel harus bertobat. Bertobat dan berbalik kepada Tuhan, menyesali keadaannya dan pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan. Nah, saudara, mari kita sama-sama datang mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan tahu matanya ada di mana-mana dan Dia mengerti dan Dia berada di dalam setiap keadaan kehidupan kita. Pertobatan itu penting karena pertobatan adalah kunci terjadinya pemulihan. Dalam Lukas 19 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, Zekius bertobat dan menyesali perbuatannya. Kan kita waktu sekolah minggu kita selalu mendengar, malah kita menyanyikan Zekius ini, Zekius orang pendek ini. Dia menyesali akan perbuatannya. Dia bahkan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang diperasnya sebelum ini. Sehingga kehidupan Zekius dan keluarganya
mengalami keselamatan dari Tuhan. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 17 hingga 24, kita boleh bacakan ayat itu. Anak yang terhilang, ya, anak bungsu yang hilang itu, yang sesat itu, sudah menyadari keadaannya dan kembali pulang ke rumah bapa. Setelah dia berdosa dan menderita ketika meninggalkan ayahnya, sekalipun dia berharap menjadi hamba, bapaknya pun okelah menjadi pekerja ataupun menjadi budak kepada bapaknya pun tidak apalah, tidak kisahlah. Tetapi karena kasih yang besar, Bapa memulihkan kembali keadaan anak ini. Kalau kita lihat dalam kisah Ayub, boleh rujuk di ayat pasal Ayub pasal 42 ayat 10. Tuhan memulihkan keadaan Ayub, ya, 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang terdahulu. Setelah Ayub mengampuni dan menerima kembali sahabat-sahabatnya. Nah, ini adalah penting, yaitu kuncinya adalah pengampunan ataupun pertobatan. Nah, kisah yang seterusnya kita baca di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-17. Tuhan Yesus memulihkan memulihkan kembali panggilan dan pelayanan murid-muridnya setelah kebangkitannya. Kita tahu setelah Yesus disalibkan, setelah Yesus ditangkap, murid-muridnya tercerai-berai, melarikan diri. Mereka hilang arah tujuan dalam hidup mereka. Mereka tidak fokus lagi dengan pelayanan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada mereka. Namun dalam Yohanes 21 ini berkata bahwa Yesus memulihkan kembali panggilan dan pelayanan murid-muridnya setelah kebangkitannya. Ya, kalau kita baca dalam Yohanes 21 ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Ya, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tuhan Yesus berdiri di pantai melihat murid-muridnya setelah mereka semalam-malaman tidak menangkap apa-apa. Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita. Bahkan Dia tahu apa yang kita sedang alami. Tujuan Tuhan hadir dalam hidup kita, dalam setiap situasi hidup kita, adalah untuk memulihkan kita dan untuk memberkati hidup kita. Tuhan Yesus tahu dan mengenal secara pribadi setiap pribadi kita. Bahkan sebelum kita mengenalnya, Dia sudah mengenal kita. Jika kita percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, maka kita akan melihat hal-hal yang lebih besar dalam hidup kita, yang Tuhan ingin nyatakan dalam setiap hidup kita, setiap bahagian dalam kehidupan kita. Tuhan mengenal kita dan Tuhan selalu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Walau bagaimanapun berat manapun masalah yang engkau alami, ingat bahwa Tuhan hadir. Tuhan sedia untuk memulihkan dan memberkati hidup saudara. Yohanes 21 ayat yang kelima. Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Bukan karena Tuhan tidak tahu ya. Tuhan tanya
kepada murid-muridnya. Semalam-malaman mereka menjala dan tiba-tiba tuh Tuhan Yesus bertanyakan soalan ini. Hai anak-anak, lihatlah betul-betul ayat ini. Hai anak-anak, dia kata, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Ini adalah soalan bonus kalau kita pikirkannya. Mengapa perlu tanya adakah lauk pauk? Tuhan bukan tidak tahu, tetapi Dia ingin berkomunikasi dengan kita. Dia ingin berkomunikasi dengan murid-muridnya, anak-anaknya. Jika kita ingin mengalami pemulihan dari Tuhan, maka kita harus memiliki komunikasi dengan Tuhan setiap saat. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan? Adalah melalui doa. Ya, melalui doa kita. Tuhan selalu online 24 jam buat kita. Dia open. Tidak ada pernah dia tutup line dia. Datang saja kepada dia dan nyatakan isi hati kita. Nyatakan kerinduan kita. Nyatakan apa yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita. Komunikasi adalah yang kedua, ya, poin yang kedua. Kita harus berdoa setiap saat, setiap detik dalam hidup kita. Karena setiap nafas yang kita hela ini, setiap nafas yang kita hembuskan ini adalah datang daripada Tuhan secara percuma. Jadi gunakan nafas yang ada, gunakan waktu yang ada, detik yang ada untuk sentiasa berkomunikasi dengan Bapa kita, Yesus Kristus. Tuhan memperlakukan kita sebagai anak-anaknya karena Dia adalah Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kita sebagai anak-anaknya. Oleh sebab itu, dalam komunikasi kita selalu kita menyebutkan Bapa kami yang di surga. Karena Tuhanlah Bapa kita, Bapa yang di surga. Kita lanjut ke ayat Yohanes 21 ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkan. Pada waktu kita memiliki hubungan komunikasi dengan Tuhan, maka hubungan itu akan menghasilkan rema firman Tuhan, ya. Dan rema firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia jika kita turuti ataupun jika kita taatinya, dan akan berhasil pada saat kita melangkah dan melakukannya tepat seperti yang Tuhan firmankan. Penting, ya, kalau Tuhan katakan tebarkan sebelah kanan, kita tebarkan di sebelah kanan. Jangan pula kita pergi tebar sebelah kiri. Nah, lihat betul-betul dan perhatikan kisah ini. Jika kita ingin mendapatkan rema ini, maka kita harus melakukan 4R dalam bahasa Inggris ini, ya. Yang pertama, regular, ya. Kita lakukan secara teratur untuk merenung, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kalau kita boleh lihat handphone kita setiap hari, masakan kita tidak dapat baca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, kan? Yang R yang kedua adalah revelation ataupun pewahyuan, ya. Kita menunggu pewahyuan dari Roh Kudus, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Bila Roh Kudus bekerja bersama-sama, ya, terima wahyu daripada Tuhan dan lakukan dengan taat.
baca bukan sekadar baca seperti baca buku cerita firman Tuhan ini, tetapi kita baca dan merenungkannya di dalam pikiran dan hati kita. R yang ketiga adalah release. Setelah kita menerima rema ini, kita harus mendeklarasikan ataupun memperkatakan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Ya, kita release, kita ceritakan, kita bualkan dengan teman-teman kita mengenai firman Tuhan yang kita renungkan ini. R yang keempat adalah receive. Ya, receive itu kita terima firman Tuhan, maka dalam waktu Tuhan kita pasti menerima penggenapannya. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Tidak pernah lambat, tidak pernah awal, tetapi waktu Tuhan adalah tepat. Ya. Itu merupakan 4 R yang kita renungkan pada menjadi 4 R untuk kita menerima rema ini. Di dalam Yohanes 21 ayat 10 berkata, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Jika kita sudah diberkati, maka kita harus bersaksi." Ya, kalau kita sudah ada ikan itu, kita harus membagikannya. Oke, kita memberi persembahan sebagai ucapan syukur. Jadilah orang yang tahu mengucap syukur dan memuliakan Tuhan dengan segala berkat yang Tuhan sudah berikan. Tujuan Tuhan memberkati kita adalah supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang dan memberi serta mendukung pekerjaan Tuhan. Filipi 4 ayat 5, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat." Jika kita sudah diberkati berkelimpahan dalam hidup kita, maka harta kekayaan, kelimpahan, kenaikan pangkat, diberikan jawatan dan sebagainya tidak akan boleh menjauh daripada kita. Semua itu akan datang mendekat kepada kita. Seperti dalam firman Tuhan berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu." Ya. Jadi utamakan dulu Tuhan dalam hidup kita, maka semua berkat-berkat yang lain, semua perkara-perkara akan ditambahkan bagi kita. Oke, hidup kita akan dipulihkan, pekerjaan kita akan dipulihkan, usaha kita akan dipulihkan, studi kita akan dipulihkan, dan hidup kita diberkati. Yang terakhir adalah dalam Yesaya 43 ayat 18 hingga 19. Firman-Nya, "Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru dan sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di belantara." Pemulihan pekerjaan ataupun bisnis kita dimulai dengan pertobatan. Kita harus datang kepada Tuhan, kita bertobat, mengaku segala pelanggaran kita, segala dosa kita, datang berbalik kepada Tuhan, bertobat, maka engkau akan dipulihkan, pekerjaanmu akan dipulihkan, bisnismu akan dipulihkan. Yang kedua, kesehatan. Tuhan mau pulihkan kesehatan kita, tetapi harus dimulai dengan hidup kudus dan mengasihi. Kita harus hidup kudus dan mengasihi. Bukan sekadar mengasihi Tuhan sahaja,
tetapi kita harus mengasihi orang-orang lain. Yang ketiga, pemulihan di dalam hubungan rumah tangga. Kita tahu bahwa iblis ingin menyerang setiap rumah tangga, ingin memecah belahkan rumah tangga. Tapi Tuhan rindu ada pemulihan terjadi di dalam rumah tangga kita. Dan harus dimulai, pemulihan di dalam rumah tangga ini harus dimulai dengan pengampunan dan doa. Kita mengampuni setiap ahli keluarga kita dan kita berdoa bersama-sama. Keempat adalah pemulihan di dalam pelayanan. Harus dimulai dengan mengasihi Tuhan Yesus. Back to the first love. Berbalik kepada cinta kasih yang pertama, yang semula. Dan yang terakhir, Tuhan rindu memulihkan kita di hadiratnya, yaitu melalui pujian dan penyembahan yang kita angkatkan bagi Dia. Pujian penyembahan kita bukan sekadar nyanyian-nyanyian, bukan sekadar music, tetapi biarlah persembahan yang hidup itu, yang berkenan kepada Tuhan itu, yaitu hidup kita, diri kita, rumah doa Tuhan. Tuhan rindu hadiratnya dipulihkan di dalam hidup kita, dalam hubungan kita dengan Dia. Saudara, mari saya bawa kita dalam doa, dan saya rindu memberkati kita lewat firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjanjikan pemulihan yang total bagi kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau pulihkan setiap pribadi yang dapat dan sempat mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, dari manapun mereka menyaksikan video ini, Engkau pulihkan mereka. Engkau pulihkan pekerjaan mereka, bisnis mereka, studi mereka Tuhan. Engkau berkati mereka dan pulihkan kesehatan mereka Tuhan. Biar Tuhan hidup mereka hidup yang mengasihi dan hidup yang kudus di hadapan Engkau. Pulihkan hubungan rumah tangga mereka Tuhan. Pulihkan suami dan istri, pulihkan hubungan mereka. Biar ada pengampunan dan doa bersama di dalam keluarga-keluarga yang ada. Tuhan, saya berdoa juga Tuhan agar setiap pelayanan dipulihkan di dalam gereja kami, dalam keluarga kami, di dalam pribadi kami. Tuhan, Engkau pulihkan. Dan Tuhan, biarlah hadirat-Mu Tuhan di dalam dan diperbaharui di dalam setiap pribadi kami. Karena pemulihan yang ada di sekitar kami harus dimulai dari diri kami terlebih dahulu. Dan hubungan kami dengan Engkau, dengan melalui komunikasi kami dalam doa kami Tuhan. Engkau urapi mereka, Engkau berkati mereka Tuhan. Biar Tuhan firman ini, firman yang hidup yang akan tumbuh di dalam hidup kami. Dan akan menghasilkan buah yang kekal bagi Engkau. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa buat kasih setiamu. Dan terima kasih atas berkat-berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, sehingga Engkau dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi. Bye.